Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi kita di channel Leaders Fishing. Dimanapun teman berada, saya doakan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini saya ingin mengenalkan bagi yang belum kenal, mengingatkan bagi yang sudah memahami tentang 7 bagian penting yang terdapat pada reel BC dan fungsinya. Hal ini perlu kita ketahui terutama bagi pemula yang ingin mancing dengan teknik casting, agar aktivitas kita mancing, casting dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, kita mulai dari sebelah kiri. Yang ini. Ini namanya handle. Tangan. Handle ya, pegangan atau menangani gitu. Geser ke sebelah kanan seperti bintang ini disebut dengan drag. Kemudian yang ketiga, geser lagi sebelah kanan ke belakang. Nah, ini ada tonjolan ini. Ini namanya spool tension knob. Ini bahasa asing teman-teman, jadi kalau salah penyebutannya maklum aja gitu ya. Yang penting ya kita tahu fungsinya. Kemudian kalau kita geser lagi ke kanan, kita mulai dari atas. Ada lubang. Ini disebut dengan line guide. Line guide atau lever wane. Atau lubang apalah gitu. Lubang tempat keluarnya senar atau tali pancing gitu. Itu aja lah. Biasanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, nih. Kalau kita putar dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Bagian selanjutnya kita geser ke belakang, yang biasanya di sini ada tali. Itu namanya spool. Tempat gulungan tali. Ini yang sudah saya kasih senar atau tali, teman-teman. Ini yang belumnya. Biasanya ada lubang-lubang di sini. Ini tempat penggulungan tali di sini. Kemudian kita geser lagi ke belakang, teman-teman. Ini memang dibuat atau dirancang untuk tempat jempol atau ibu jari. Dan biasanya ini ditekan di saat kita melempar umpan. Kemudian untuk mengembalikan posisinya, biasanya handle ini diputar. Ini namanya tambar. Biasa ditulis dengan tumbar gitu ya. Asal jangan ketumbar aja lah gitu. Nah, ini yang bagian ke-6. Dan yang terakhir teman-teman, biasanya paling sebelah kanan ada yang berbentuk angka di sini. Ada tulisannya free, bebas, ada kadang maksimal gitu ya. Ada angka-angka. Kemudian di tengahnya ada pengaturannya. Ini biasanya disebut dengan braking system atau juga pengereman ketika kita melempar umpan atau merancang jauh dekatnya umpan. Ini disebut dengan braking system. Itulah 7 nama bagian yang terdapat pada reel bait casting atau BC yang harus kita pahami. Handle, drag, spool tension knob atau tension, kemudian line guide, spool, tambar, kemudian braking system. Yang pertama tadi handle. Handle ini paling tidak ada 2 fungsi. Pertama, menggulung senar. Nah, jadi ketika kita melempar umpan, senar keluar supaya digulung lagi, tentu menggunakan handle. Fungsi yang kedua handle itu mengembalikan posisi tambar ketika kita tekan supaya dia posisinya ke awal. Handle ini kita putar. Itu fungsinya. Bagian kedua, drag. Drag ini teman-teman berfungsi mengatur ketegangan tali saat kita menyentak ikan. Cara mengencangkan atau menegangkan tali itu dengan menekan drag ini, dengan menahan handle. Kalau handle-nya tidak ditahan, teman-teman, dia ikut juga berputar. Jadi handle-nya ditahan. Untuk melonggarkannya biasanya ke belakang. Kalau BC saya ke belakang. Nah, diputar nih ke belakang. Otomatis spoolnya longgar dan keadaan tali juga longgar. Nah, ini deh. Jadi ketika kita menyentak umpan,
posisi tegangan tali ini terlalu longgar, otomatis mata pancingnya nanti atau mata kailnya tidak nancap ke mulut ikan itu. Tapi kalau terlalu tegang pula, ini kalau kita geser ke depan, ini penyetelannya. Kalau terlalu kencang pula, ketika kita menyentak ikan dan ikannya besar, ini bisa putus teman-teman ya. Karena ini kena main ini. Maka posisi yang dianjurkan atau aturan yang dianjurkan tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu kencang atau kuat. Ya tegangnya standar gitu. Bisa mata kailnya nancap ikan saat kita fake atau menyentak ikan gitu. Kalau pada reel spinning teman-teman, biasanya ya ini saya bahkan langsung contohnya biar mudah. Biasanya penyetelan drag ini sama dengan yang ada di reel spinning bagian depan ini. Biasanya kalau longgar, kalau ada tali di sini kita tarik dalam posisi seperti ini, ada tali di sini kita tarik, biasanya mesinnya ini berputar. Kalau longgar, kalau terkunci mati, posisi tali itu kencang dan tidak bisa kita tarik mesinnya ini. Bahayanya nanti ketika kita menyentak ikan, tapi talinya kencang, itu bisa talinya putus nanti di bawah disentak ikan itu. Jadi yang bagus itu tidak terlalu kencang dan tidak pula terlalu longgar. Jadi ini hampir sama di spinning fungsinya dengan yang ada di reel BC, yaitu drag ini. Itu bagian yang kedua. Selanjutnya bagian yang ketiga, yaitu spool tension knob. Ini fungsinya teman-teman sebagai pengatur lemparan dan berat lure. Kita menginginkan saat melempar umpan itu jatuh pada sasaran atau tempat yang kita inginkan. Salah satu yang mempengaruhinya spool tension ini teman-teman. Dan ini juga mengatur putaran daripada spool. Caranya, thumber ini harus kita tekan dahulu, otomatis ini aktif. Bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa ke depan, bisa ke belakang itu. Pengaturan yang tepat itu bisa diuji ketika kita menjatuhkan umpan dari ujung joran, spoolnya berputar, ketika umpannya jatuh ke tanah, kemudian spoolnya berhenti. Itulah pengaturan yang tepat. Tapi kalau umpannya kita jatuhkan dari ujung joran, kemudian umpannya itu tergantung, berarti pengaturan tensionnya ini, spool tension ini kuat gitu. Maka harus kita longgarkan. Tapi kalau umpannya jatuh ke bawah, kemudian spoolnya terus berputar gitu kan, padahal umpan dah jatuh tapi spoolnya terus berputar, otomatis menghasilkan tali yang longgar. Ini bisa backlash, berarti pengaturan spoolnya terlalu pengaturan spool tensionnya terlalu longgar, maka harus dikuatkan teman-teman. Jadi pengaturan spool tension ini dianggap tepat ketika kita mengujinya dengan cara umpan dijatuhkan dari ujung joran, kemudian umpan jatuh ke tanah, kemudian putaran ini berhenti saat thumber ini aktif. Itulah pengaturan yang tepat. Selanjutnya teman-teman, mudah-mudahan tidak bosan ya. Mudah-mudahan dengan menonton video yang lengkap kita mendapatkan informasi yang lengkap pula itu. Kita lanjut bagian reel yang keempat, yaitu line guide atau lever wind. Jadi lubang ini disebut dengan line guide atau lever wind. Ini teman-teman berfungsi sebagai pengatur keluarnya senar, agar senar keluar dengan rapi. Biasanya ketika senar kita tarik setelah dilempar, posisi lubang ini bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi keluarnya rapi, penggulungannya juga rapi. Inilah fungsi bagian yang keempat. Selanjutnya bagian reel yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Ini spool teman-teman. Fungsinya menampung senar atau tempat menggulung tali pancing. Lanjut ke bagian yang keenam, ini namanya tambar. Fungsinya teman-teman untuk mengeluarkan senar dari spool dengan cara menekan tambar ke bawah, otomatis posisi spool ini bebas. Saat posisi spool ini bebas, ya bisa ditarik ke belakang atau ke depan. Saat itulah
kita melempar umpan itu, dan senar keluar dari spool. Maka apabila kita melempar umpan, tapi tambarnya tidak kita tekan ke bawah, alias seperti ini, otomatis nanti umpan yang kita lempar itu tertahan. Kalau umpannya berat, talinya kecil, inilah yang biasanya menyebabkan tali putus, kemudian umpannya terbang gitu. Atau kalau tidak putus, umpannya bisa berbalik ke pemancing gitu. Nah, ini juga berbahaya, hati-hati teman-teman. Jadi fungsi tambar ini untuk membebaskan keadaan spool, tali bisa keluar, dan umpan bisa kita lempar. Bagian yang terakhir dari bagian yang terdapat pada reel BC yang kita sebut dengan braking system. Biasanya terletak di sebelah kanan BC kalau handle-nya di sebelah kiri, teman-teman. Bentuknya bulat berupa lingkaran dan di tengahnya ada penyetelan. Sebagian reel BC itu berupa angka-angka, sebagian BC saya lihat itu tidak ada angkanya. Ada yang setelannya di tengah, ada yang setelannya diputar gitu. Ya, diputar dengan jempol gitu. Ini berfungsi teman-teman untuk menyetel jauh dekatnya lemparan umpan. Jadi untuk long case biasanya posisi braking system ini atau penyetelannya agak longgar itu. Tapi kalau terlalu kencang teman-teman, otomatis berpengaruh kepada spool. Spoolnya juga kencang, ketika dilempar umpan maka umpannya jatuhnya dekat atau tidak bisa long case atau jauh. Tapi kalau terlalu longgar seperti nomor 1 teman-teman gitu ya, itu biasanya terlalu bebas, menyebabkan backlash atau kusut. Biasanya ketika melempar umpan, umpan itu bisa tertahan gitu. Seperti ketika kita melempar umpan, tumbar tidak kita tekan, kan umpannya bisa tertahan. Begitu juga kalau terlalu longgar teman-teman, seperti angka 1 atau posisi bebas, ya seperti yang saya alami, biasanya bisa juga umpan itu tertahan dan talinya kusut gitu. Kalau reel BC saya atau nomor yang saya pakai dalam pengaturan braking system ini biasanya antara nomor 5 dengan nomor 7 gitu. Jadi kalau udah 7 ke atas biasanya kencang, lemparannya dekat gitu. Tapi kalau udah di bawah 5 seperti 3, 2, 1 itu terlalu longgar dan biasanya umpannya memang cepat terlempar tapi seringkali menyebabkan kusut atau backlash gitu. Jadi diaturlah sesuai dengan berat umpannya juga. Kalau umpannya berat, ya dikencangkan sedikit. Kalau umpannya ringan, tentu dilonggarkan sedikit itu. Jadi pengaturan braking system ini juga berpengaruh kepada spool, jauh atau dekatnya juga ya sesuaikan dengan berat umpan. Nanti kita praktekkan, kita buatkan video selanjutnya teman-teman, bagaimana kita bisa menjelaskan melalui praktek langsung di TKP atau di pinggir spot, sehingga kita bisa menggunakan reel BC dengan benar, sesuai dengan nama dan fungsi yang telah kita jelaskan tadi. Untuk kali ini kita cukupkan video sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi teman-teman caster pemula yang ingin menggunakan reel bed casting. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike dari Riau.